Israel mengungkap sebuah dokumen intelijen. Dalam dokumen tersebut terungkap Hamas pernah meminta ratusan juta dolar AS kepada Iran. Permintaan kepada Iran itu dikirim oleh pemimpin Hamas pada 2021. Lalu untuk apa permintaan dana sebesar itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menteri Pertahanan Israel Katz mengungkapkan sebuah dokumen intelijen pada Minggu 6 April 2025. Dokumen itu menunjukkan bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan Muhammad Deif telah mengirim surat kepada Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran Esmail Qadi pada bulan Juni 2021. Dalam dokumen tersebut, para pemimpin Hamas meminta Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk mentransfer 500 juta dolar AS atau 8,4 triliun rupiah untuk menghancurkan negara Israel pada 2021. Ya, para pemimpin Hamas meminta dukungan untuk menyerang Israel yang pada akhirnya terlaksana pada 7 Oktober 2023. Katz menjelaskan, dokumen tersebut ditemukan di dalam terowongan pejabat senior Hamas di Gaza. Dokumen tersebut juga menunjukkan Hamas meminta 20 juta dolar AS per bulan dari Iran selama 2 tahun. Katz menjelaskan, Kepala Divisi Palestina di Korps Garda Revolusi Islam Iran, Saed Izzadi, menerima permintaan Hamas tersebut. Izzadi menjawab, meskipun Iran dalam situasi ekonomi yang sulit, namun Iran akan terus menyalurkan dana kepada Hamas karena perjuangan melawan Israel dan AS merupakan prioritas utama rezim Iran. Katz pun menyebut, dengan adanya bukti dokumen tersebut, Iran adalah kepala ular. Terlepas dari semua penyangkalan Iran selama ini, Iran juga mendanai dan memajukan teror di semua bidang dari Gaza melalui Lebanon, Suriah, Yudea, dan Samaria atau tepi barat, dan sekarang dengan Houthi di Yaman di bawah keinginan untuk menghancurkan Israel. Atas ambisi Iran menghancurkan Israel, Katz pun menyebut Israel akan melakukan segala cara untuk mencegah Iran mendapatkan senjata nuklir dan akan terus menghantam proksi-proksi mereka di wilayah tersebut hingga poros Iran dihancurkan dan dikalahkan. Mengutip artikel BBC 15 Desember 2023, Parlemen Luar Negeri AS menyebut Iran memberikan dukungan dana sebesar 100 juta dolar yang dikirim setiap tahun ke kas Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh juga mengakui pada 2022 bahwa Iran merupakan pendonor utama mereka dan telah berkontribusi sebanyak 70 juta dolar AS atau 1,8 triliun rupiah untuk pengembangan sistem rudal. Kepala Bidang Hubungan Internasional Hamas Ali Baraka juga mengatakan Iran yang pertama dan paling utama sebagai pendonor untuk menyediakan uang dan juga persenjataan. Namun belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Iran mengenai dugaan aliran dana Teheran terhadap Hamas. Selain meminta dana dari Iran, dari mana saja Hamas mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan mereka? Selama beberapa dekade, Hamas mendapat sanksi tanpa akses ke sistem perbankan internasional. Namun Hamas tidak terlihat seperti kekurangan dana, lantaran mereka mampu melancarkan serangan dadakan ke Israel pada 7 Oktober menggunakan ribuan roket, pesawat nirawak, dan perlengkapan berteknologi mutakhir lainnya. Bagaimana mereka membiayai kegiatan? Qatar, salah satu negara paling kaya di dunia, bersama dengan Turkiye juga mendukung Hamas pada 2007. Pada 2012, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Emir Qatar saat itu, menjanjikan bantuan dana senilai jutaan dolar AS. Qatar juga disebut telah mengirimkan bantuan kemanusiaan senilai miliaran dolar kepada rakyat Palestina selama bertahun-tahun untuk meringankan imbas blokade Israel terhadap Gaza. Namun tidak jelas seberapa besar bantuan ini sebenarnya. Analis-analis memperkirakan antara 1 miliar dolar AS atau 16,7 triliun rupiah dan 2,6 miliar AS atau 43,6 triliun rupiah sejak 2014. Dana tersebut telah membantu rekonstruksi jalur Gaza setelah dilanda berbagai perang dengan Israel.
Kemudian pada 2016, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mengumumkan bahwa negaranya akan mengalokasikan 113 juta real Qatari atau sekitar 465 miliar rupiah untuk meringankan penderitaan warga Palestina di jalur Gaza. Uang tersebut dibayarkan setiap bulannya dan dipakai untuk menggaji hampir 50.000 pegawai sipil Gaza, membeli bahan bakar untuk memasok listrik jalur Gaza, dan membantu keluarga-keluarga termiskin yang setiap bulannya mendapatkan dana bantuan senilai $100 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Dana-dana tersebut ditransfer dengan koordinasi bersama AS dan Israel. Ya, uang itu ditransfer dari Doha ke Israel, kemudian masuk ke Gaza dalam koper-koper berisikan uang kertas yang dibawa perwakilan-perwakilan Qatar melalui penyeberangan Erez di bagian utara jalur Gaza. Uang itu didistribusikan melalui kantor-kantor pos dan supermarket-supermarket menuju para pegawai sipil dan keluarga-keluarga miskin. Namun, beberapa pengamat meyakini sebagian uang bantuan internasional itu berujung di tangan-tangan sayap bersenjata Hamas. Sementara Hamas selalu menyangkal hal itu. Sebagai organisasi politik dan sosial, Hamas juga mengumpulkan pajak dan memperoleh bantuan internasional dari berbagai pemerintah serta organisasi amal. Ya, sebagai otoritas yang memerintah Gaza, Hamas mengumpulkan uang pajak dari barang-barang impor, termasuk barang-barang yang diselundupkan melalui berbagai terowongan dengan Mesir serta aktivitas komersial lainnya di jalur Gaza. Namun tidak jelas seberapa banyak uang yang terkumpul setiap bulannya. Jumlahnya pun bervariasi. Kementerian Keuangan Gaza menyebut nominalnya dari 15 juta dolar AS atau 232 miliar rupiah pada 2016 hingga 450 juta dolar AS atau 7 triliun rupiah. Kelompok ini pun memiliki portofolio investasi internasional yang seringkali menggunakan aset kripto sebagai alat untuk menghindari sanksi-sanksi internasional. Jaringan ini memiliki perusahaan-perusahaan di berbagai negara seperti Sudan, Turkiye, Arab Saudi, Aljazair, dan Uni Emirat Arab. Diyakini, Dewan Syura dan Komite Eksekutif Hamas yang berisi pemimpin-pemimpin top Hamas mengontrol dan mengawasi portofolio investasi tersebut. Hamas juga menggantungkan keuangan mereka pada donasi-donasi yang diterimanya dari simpatisan-simpatisan di Palestina, negara-negara Arab, dan di luar wilayahnya. Donasi-donasi itu seringkali melalui cara zakat yang telah membantu mendanai Hamas. Hamas memiliki berbagai cabang, sehingga ketika mereka meminta uang melalui sumber-sumber pendanaan yang tidak resmi, Hamas tidak berkata bahwa uangnya akan digunakan untuk mendanai sayap militer mereka, tapi Hamas meminta uang untuk sekolah, rumah sakit, dan kampanye politik. Bahkan sejak 2019, sebagian dari donasi-donasi itu dilakukan melalui aset kripto. Hamas awalnya menggunakan Bitcoin, tetapi sejak 2022 telah menambahkan mata uang digital Tron. Ya, itu tadi dokumen intelijen yang diungkap Israel terkait permintaan dukungan oleh Hamas kepada Iran, serta cara Hamas mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan mereka. Ikuti terus berita update dan menarik lainnya hanya di YouTube Kompas.com.